Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita bakal menyelami satu sumber spesifik nih yang Anda bawa. Buku Perang Salib Sudut Pandang Islam. Ini karya Profesor Carol Hillenbrand. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar cerita urutan kejadian biasa kan ya? Enggak sama sekali. Misinya cukup gede nih. Memahami perang salib tapi dari kacamata kaum muslim abad pertengahan. Langsung dari catatan mereka sendiri. Jadi siap-siap aja Anda melihat sejarah dari sisi yang mungkin jarang banget diunggap. Iya, tepat sekali. Menurut saya, kekuatan utama buku ini ya di situ, upayanya menyeimbangkan narasi. Kita kan seringnya dapat yang Eropa sentris ya. Benar. Nah, Profesor Hillenbrand ini pakai sumber-sumber primer muslim. Macem-macem loh, ada kronik sejarah, puisi, catatan hukum, bahkan seni rupa. Tujuannya ya untuk menggali gimana sih mereka bereaksi, gimana mereka memahami, dan berinteraksi sama fenomena yang mereka sebut invasi kaum Frank. Kaum Frank. Oke, istilah ini penting dicatat nih. Itu sebutan mereka buat tentara salib dari Eropa Barat gitu ya? Iya, betul. Itu istilah umum yang mereka pakai. Sip. Mari kita mulai dari kondisi sebelum mereka datang deh. Buku ini kasih gambaran dunia Islam waktu itu yang ternyata nggak satu suara sama sekali kan? Malah kayaknya ada perpecahan internal yang lumayan signifikan ya. Wah, bener banget. Dan ini poin krusial loh. Jadi tepat sebelum Perang Salib pertama itu meletus, wilayah Suriah dan Palestina itu pecah-pecah. Dikuasai emir-emir Saljuk yang ya saling saingan. Oh gitu. Mereka Syiah dan punya rivalitas juga sama Saljuk yang Sunni. Nah, perpecahan ini yang bikin respons awal mereka ke gelombang pertama tentara salib itu cenderung lambat, nggak terkoordinasi. Ada sumber muslim, contohnya Ibnu Al-Qalanisi, itu mencatat banget rasa kaget sama bingungnya mereka di awal, ini pasukan asing datang motifnya apa, gitu. Jadi nggak cuma kaget secara umum, tapi emang kondisi internalnya udah terpecah duluan ya? Iya, udah gitu. Terus gimana reaksi itu berkembang? Terutama setelah kota-kota penting kayak Antiokhia sama Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib. Ini kan pasti pukulan telak banget ya? Pasti. Di titik ini konsep jihad mulai sering kedengeran nggak sih? Nah, iya, tapi nggak serta-merta langsung booming gitu aja. Buku ini nunjukin ada evolusi yang menarik. Konsep jihad dalam Islam itu kan maknanya luas ya. Ya. Bisa perjuangan spiritual pribadi, bisa juga perang defensif. Oke. Awalnya respon militernya itu sifatnya lokal aja. Tapi seiring waktu, nah ini, terutama pas muncul pemimpin kayak Imaduddin Zangki, terus anaknya Nuruddin, puncaknya tentu Saladin. Saladin ya? Iya, jihad itu secara sadar dibangkitkan lagi, difokuskan jadi ideologi perlawanan. Tujuannya jelas, rebut kembali wilayah, utamanya Yerusalem. Jadi ini bukan cuma perang fisik, tapi juga perang propaganda yang intens. Pakai khutbah, puisi, teks sejarah buat bakar semangat. Wah, menarik banget ya gimana sebuah konsep bisa dibentuk terus dimobilisasi kayak gitu. Oke, selain soal perang dan ideologi, buku ini juga kasih kita intipan ke kehidupan sosialnya kan? Gimana sih pandangan muslim sehari-hari ke kaum Frank? Ini ada stereotip tertentu nggak yang muncul? Oh, ada banget. Sumber-sumber kayak catatan pengelana Ibnu Jubair atau memoir Usamah Ibnu Munkith, itu sastria Suriah ya, itu kasih kita gambaran yang kaya. Walaupun, ya harus diakui seringkali subjektif banget. Contohnya gimana tuh? Misalnya, Usamah itu sering komentar soal apa yang dia anggap kebebasan bergaul wanita Frank yang berlebihan, atau praktik medis mereka yang dianggap primitif kalau dibandingin sama pengobatan Arab waktu itu. Oh, wow. Ada juga catatan soal perbedaan kebersihan, perilaku di depan umum. Tapi, menariknya nih, ada juga pengakuan soal keberanian kaum Frank di medan perang. Jadi nggak cuma negatif terus. Hanya nasib muslim yang hidup di bawah kekuasaan tentara salib. Terus, ada nggak sih pertukaran budaya antara mereka? Buku ini bahas itu cukup detail. Tentu ada kesulitan ya, hambatan bahasa itu pasti, diskriminasi juga ada. Tapi, di wilayah-wilayah yang dikuasai Frank cukup lama, itu kayak terbentuk semacam modus vivendi, cara hidup berdampingan gitu. Oke. Ada bukti pertukaran di arsitektur misalnya. Kaum Frank pakai elemen lokal. Di seni juga ada jejaknya. Bahkan kadang muncul rasa saling hormat antara elit muslim sama Frank. Itu kecatat di beberapa negosiasi atau waktu gencatan senjata. Jadi hubungannya lebih kompleks ya? Nggak cuma musuhan total. Iya, jauh lebih kompleks. Kompleksitas itu kayaknya juga kelihatan di medan perang ya.
Sumber-sumber Muslim ini pasti punya perspektif unik soal aspek militer yang mungkin beda dari catatan Eropa. Sangat beda dan kaya banget detailnya. Hillenbrand ini pinter banget manfaatin manual militer Islam, namanya Furusiyah. Terus kronik-kronik plus ini yang luar biasa, ada lebih dari 500 ilustrasi dari seni Islam abad pertengahan di bukunya. Wah, 500 ilustrasi? Iya, jadi kita bisa tahu komposisi pasukan Muslim itu beragam banget. Ada orang Turki, Kurdi, Arab, Berber, terus jenis baju zirah yang mereka pakai, lamelar atau mail, senjata khasnya kayak busur komposit yang terkenal itu. Busur komposit, oke. Teknik ngempung kota pakai manjanik, itu trebuchet versi mereka. Desain benteng yang pinter manfaatin medan, sampai strategi pertempuran laut di Mediterania Timur yang sering banget kelewat kalau kita baca dari sisi Eropa. Ini benar-benar kasih pandangan teknis dari sisi mereka. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, deep dive kita berdasarkan sumber Anda, ini nunjukin kalau perang salib dari sudut pandang Islam itu ceritanya jauh lebih berwarna ya? Jauh lebih bernuansa. Iya, bukan cuma soal perang agama tok, tapi juga soal politik internal mereka, evolusi ideologi kayak jihad tadi, interaksi sosial yang rumit, bahkan ada pertukaran budaya sama teknologi militer juga. Tepat sekali. Dan satu warisan penting yang ditekankan buku ini, bagaimana pengalaman perang salib ini, baik menang atau kalah, periode dijajah Frank, interaksi sama Barat, itu ikut membentuk memori kolektif. Memori kolektif ya? Iya, dan psikologi dunia Islam dalam memandang hubungannya dengan Barat, jejaknya itu dalam berbagai bentuk masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Ini bukan sekedar catatan kaki sejarah aja. Ini benar-benar ngasih perspektif baru banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Seberapa sering sih kita terima sebuah narasi sejarah gitu aja, tanpa pernah nanya, ini ceritanya dari sudut pandang siapa sih? Pertanyaan bagus. Karena mengganti lensa atau sumber informasi aja, itu bisa ngubah segalanya kan? Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.